Halo, nama saya Agnes dari SMA Krishna Masa Depan Cerah, Surabaya. Sebentar lagi, saya akan menampilkan video pembelajaran subab pembagian suku banyak dari bab polinom atau suku banyak kelas 11 SMA. Sebelumnya, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu suku banyak. Suku banyak merupakan bentuk suku-suku dengan banyaknya terhingga yang disusun oleh variabel dan konstanta, dan operasi yang digunakan hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pangkat bilangan bulat tak negatif. Dan sekarang ini saya akan membahas bagian pembagian dari suku banyak. Pembagian suku banyak yaitu suku banyak Px jika dibagi dengan Qx, yaitu pembagi akan menghasilkan Hx yaitu hasil dan Sx yaitu sisa. Pembagian suku banyak sendiri dibagi menjadi 3 cara, yaitu dengan pembagian bersusun, pembagian Horner, dan cara koefisien tak tentu. Yang pertama adalah pembagian bersusun. Metode pembagian bersusun adalah metode yang dapat digunakan untuk pembagian Px dengan Qx yang memiliki pangkat 1 atau lebih dari 1. Untuk Qx yang memiliki pangkat terbesar X sama dengan 1, saya akan memberi contohnya, yaitu menentukan hasil bagi Hx dan Sx dari pembagian Px sama dengan X pangkat 3 min X pangkat 2 plus X min 1 dengan Qx sama dengan X min 2. Caranya, kita lihat terlebih dahulu pangkat dari suku bagian depan Px dan Qx. Di contoh ini, pangkat terbesar dari Px adalah 3, sedangkan Qx pangkat terbesarnya adalah 1. Dengan ini, kita dapat membaginya. Kuncinya, kita harus bisa membuat suku terdepan, yaitu X pangkat 3, hilang terlebih dahulu. Sebelumnya, kita buat bagannya terlebih dahulu. X pangkat 3 min X pangkat 2 plus X min 1. Nah, yang harus kita hilangkan pertama adalah X pangkat 3. Untuk menghilangkannya, kita harus membuat X min 2 ini yang menghasilkan angka hasil X pangkat 3. Dan itu caranya kita harus mengalihkannya dengan X pangkat 2. X pangkat 2 dikali dengan X min 2 akan menghasilkan X pangkat 3 min 2 X pangkat 2. Lalu dikurangi. X pangkat 3 nya akan hilang. Lalu akan menghasilkan X kuadrat plus X. Karena masih ada X, maka dari itu kita masih bisa menghilangkan X-nya. Yang pertama kita harus menghilangkan X pangkat 2. Untuk menghilangkannya, kita harus mengalihkannya dengan X, karena akan menghasilkan X pangkat 2 nantinya. X kali X, X pangkat 2, min X kali min 2, jadi min 2X. Dikurangi, X kuadratnya akan hilang, dan akan menghasilkan hasil 3X min 1. Karena masih ada X lagi dan penghasilnya adalah X, maka kita masih bisa membaginya lagi, yaitu dengan mengalihkannya 3 dikali X, 3X, 3 kali min 2, min 6. Kurangi, 3X nya akan hilang karena akan menghasilkan 5. 5 ini adalah sisanya, maka hasilnya adalah Hx sama dengan X kuadrat plus X plus 3. Sedangkan sisanya adalah 5. Begitulah dengan cara X yang pangkat lebih 1, caranya tetap sama. Kita harus menghilangkan bagian depannya terlebih dahulu. Yang kedua adalah dengan cara Horner. Untuk metode pembagian dengan cara Horner sama dengan bersusun, ini juga akan menghasilkan Hx dan Sx. Saran saya, untuk Qx dengan pangkat tertinggi lebih dari 2, jangan menggunakan pembagian Horner, karena justru akan menjadi lebih rumit.
lebih baik lagi untuk menggunakan cara bersusun. Horner akan lebih mudah digunakan untuk pembagian dengan pembaginya memiliki pangkat tertinggi 1 atau 2. Yang pertama adalah untuk pangkat tertinggi sama dengan 1. Saya akan beri contoh dengan Px sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 13 dibagi dengan Qx sama dengan X min 2. Caranya, kita harus membuat bagan seperti ini terlebih dahulu. Lalu menuliskan dari pangkat yang terbesar. X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Dari sini kita tuliskan koefisiennya 2 min 4, 13. Dan untuk pembaginya, seperti yang sudah kita pelajari di subbab sebelumnya, dengan menganggap X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Kita masukkan ini sebagai salah satu akar-akar dari Px. Cara kerjanya, karena Qx-nya memiliki pangkat tertinggi adalah 1, maka dari itu salah satu slot paling kiri tidak diproses, dan itu kita dapat lebih langsung menambahkannya saja. Cara yang kedua, langkah yang kedua, kita harus mengalihkannya. Ini dikalikan dengan ini dan letakkan di slot yang berikutnya. Lalu ditambah menjadi 0. 2 dikali 0 jadi 0, 13. Dari sini kita telah menemukan sisanya yaitu 13. Sisanya adalah sama dengan 13. Hx-nya atau hasilnya adalah dengan cara seperti ini. Kita tidak boleh langsung menuliskannya 2x plus 0. Kita tidak boleh menuliskannya, dengan itu kita harus menuliskannya dari yang pangkat paling kecil. X pangkat 0, X pangkat 1. Langsung menuliskannya 2x plus 0 X pangkat 0. Atau bisa tulis 2x saja. Selanjutnya adalah untuk yang memiliki pangkat terbesar 2. Saya akan ambil contohnya, yaitu menentukan hasil bagi Qx dan Sx dari pembagian Px sama dengan 2x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min x min 1 dengan Qx sama dengan 2x pangkat 2 min 3x min 2. Ada cara berbeda dari sini, karena ini pangkat 3, ini pangkat 2, kita harus memecahnya. Ketahui 2x plus 1 x min 2. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, sama yang seperti tadi, dengan menganggap 2x plus 1 sama dengan 0, x nya akan menjadi min setengah. Dengan menganggap x min 2 sama dengan 0, x nya sama dengan 2. Kita sudah mengetahui faktor-faktor Px yang pertama dan faktor-faktor Px yang kedua. Lalu kita membuat lagi bagan seperti ini, menuliskan dari yang terbesar, lalu menuliskan koefisiennya, dan kita menuliskan faktor-faktor yang pertama terlebih dahulu, masukkan ke sini. Sama seperti tadi, nah, sisa pertama. Selanjutnya, dengan beda dengan yang lain, kita harus menumbuknya lagi dengan bagan yang kedua. Tetapi ini tidak diikutkan karena ini menjadi sisa. Kita hanya menggunakan 3 variabel ini saja. Kita masukkan yang kedua, ini terbilang, ditambah lagi 2, jadi 4, 9, 18, 29 per 2. Setelah menemukan sisa yang kedua. Dengan ini kita mengetahui bahwa Hx nya sama dengan ini X pangkat 0, X pangkat 1, 2x plus 9. Sedangkan untuk Sx kita menggunakan cara yang berbeda. Ini adalah tips dari saya, yaitu daripada kita menghafalkan rumus yang sulit-sulit, saya menemukan rumus yang lebih gampang lagi, yaitu dengan cara B A T.
BAT ini adalah bawah, ini adalah atas, ini adalah tengah. Bawah ini adalah untuk sisa 2, atas adalah untuk pembagi pertama, yang tengah adalah sisa yang pertama. Dengan dari rumus ini kita masukkan ke dalam SX, yaitu rumusnya adalah sisa 2, 29 per 2 kalikan ini, yaitu pembagi 1, 2x plus 1, lalu ditambah dengan sisa yang pertama, tambah 3 per 4 sama dengan 29x plus 29 per 2 tambah 3 per 4, kita menghasilkan hasil sisa 29x plus 61 per 4. Ini adalah SX. Begitupun. Lalu yang terakhir adalah Horner-Kino. Tipe Horner berikutnya adalah Horner-Kino. Horner-Kino ini dapat digunakan untuk menghitung pembagian dengan pembagi yang memiliki pangkat terbesar lebih dari 2. Langsung saja, ini adalah langkah-langkahnya. Diketahui PX sama dengan X pangkat 5 plus 2X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 2X min 7, dan dibagi dengan QX sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 2X min 1. Dalam Horner-Kino ada cara baru, yaitu munculnya min B per A min C per A DST. Apa ini semua? Ini dapat berfungsi untuk mencari faktor-faktor dari QX atau mencari pembagi dari QX. Karena ini mulai dari pangkat 3, maka akan mulai dari min D per A. Tapi jika mulai dari pangkat 2, akan mulai dari min C per A. Min D per A itu 2 A, B, C, D, dan 1 di min 1 per 1. Min 1 per 1 akan menghasilkan 1. Yang kedua akan mulai dari min C per A sama dengan 2. Berikutnya juga min B per A sama min 1. Biasa kita harus membuat bagannya. X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, dari sini masukkan koefisiennya 1, 2, 3, 1, 2, dan 7. Karena ini ada 3, pangkatnya ada 3, maka kita harus membolongi slotnya ada 3 bagian, yaitu dengan cara seperti ini, dari kiri. Lalu yang kedua, ini di sini, tapi karena ini kurang 1, maka pindahkan ke sini. Yang terakhir 1, nah kurang 2, pindahkan di sini. Pembagi pertama, untuk baris yang pertama kita menggunakan D per A. Yang kedua, yang ketiga, masukkan angkanya. Ini seperti biasa, 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1, turun menjadi 1. Sekali lagi 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1. Ini menjadi 1. 4. Amin. Ini jadi 4. Ini jadi 8. Ini jadi N4. Tambahkan jadi min 2. Ini 11. Ini min 3. Karena ini pangkatnya itu 3, maka kita harus menjadi 3 atau 3. Dengan ini kita dapat memperoleh jawaban bahwa SX nya sama dengan ini X pangkat 0, ini X pangkat 1, X pangkat 2, min 2 X pangkat 2 plus 11 X min 3. Untuk HX nya
sama dengan ini X pangkat 0, ini X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 2 plus X plus 4. Begitu cara-cara dari Horner. Berikutnya adalah yaitu dengan koefisien tak tentu. Pembagian dengan cara koefisien tak tentu akan selalu menggunakan persamaan Px equal Qx kali Hx tambah Hx. Itu adalah rumus yang harus dihafalkan dan akan selalu dipakai untuk mengerjakan dengan cara koefisien tentu. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui Px sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X plus 3 dibagi dengan Qx sama dengan X plus 2. Langkah pertama, kita harus menentukan Hx dan Sx. Bagaimana caranya untuk menentukan Hx? Caranya, pangkat terbesar dari Px dibagi dengan pangkat terbesar dari Qx, yaitu X pangkat 3 dari Px dibagi dengan X pangkat 1 dari Qx. Hasilnya adalah X pangkat 2. Nah, adanya ini, kita dapat menentukan Hx mulai dari X pangkat 2, yaitu AX pangkat 2 plus BX plus C. Sedangkan untuk Sx, rumusnya adalah kita harus menuliskan pangkat terbesar dari Qx dikurangi 1 tingkat. Maksudnya, pangkat terbesarnya adalah 1 min 1 sama dengan 0. Jadi kita sama dengan X pangkat 0 sama dengan itu. Nah, itu X ditulis D. Mengapa D? Lanjutan dari C harus itu D. Jangan menemukan persamaan seperti ini, masukkan lagi ke rumus seperti ini, yaitu Px 3 Qx kali Hx plus Sx. Px nya sudah diketahui, dimasukkan di sini X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X plus 3. Qx nya X plus 2, Hx nya AX pangkat 2 plus BX plus C ditambah X D. Dihitung langsung menjadi AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus 2 X pangkat 2 plus 2BX plus 2C plus D. Dari sini kita harus urutkan, yaitu X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min X plus 3 dilakukan sesuai dengan pangkatnya, yaitu AX pangkat 3 plus B plus 2AX plus C plus 2BX plus 2C plus D. Dari sini kita tahu baru 1 ini sama dengan 2 equal dengan 1 ini masukkan ke pertama A dengan 1. Yang kedua B plus 2A sama dengan 2 B plus 2 kalikan 1 sama dengan 2. Oleh karena itu B sama dengan 0, samaan sama 2. Lalu C plus 2B sama dengan min 1. C plus 2 kali 0 sama dengan min 1. C sama dengan min 1. Yang kedua 2C plus D sama dengan 3. 2 kali min 1 plus D sama dengan 3. Min 2 plus D sama dengan 3. D sama dengan 5. Dari sini kita dapat menyimpulkan, masukkan ke dalam rumus Hx
sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan A1 X kuadrat plus B0 X plus C min 1 sama dengan X kuadrat min 1. Sedangkan dengan SX sama dengan D sama dengan 5. Ketemulah. Itu semua adalah cara-cara pembagian dalam cukup banyak. Semoga video ini dapat bantu Anda semua saat belajar. Terima kasih. God bless you.